Insya Allah kalau sabar nanti anak-anak kita cepat mendapatkan makan siang gratis. Orang tuanya tidak kena PHK, golek gas gampang. Kan kemarin kalau ketemu, halo guys, sekarang endi gas, kasih rano. Pertamax dioplos, katanya antara premium dan pertalite. Kalau pertalite nilainya 2, premium 1, dioplos jadinya 1,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Abdurrahman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, berpuasa pada hari yang ke-6 ya. Alhamdulillah, berarti bodone kurang pirang dino niki. Sesuai nggih. Mohon mboten apa-apa. Sabar nggih. Insyaallah kalau sabar diparingi yang lebih besar daripada tidak sabar. Karuan nggih. Insyaallah kalau sabar nanti anak-anak kita cepat mendapatkan makan siang gratis. Orang tuanya tidak kena PHK, golek gas gampang. Kan kemarin kalau ketemu, halo guys, sekarang endi gas, kasih rano. Pertamax dioplos, katanya antara premium dan pertalite. Kalau pertalite nilainya 2, premium 1, dioplos jadinya 1,5. Kalah sama premium katanya. Pun kita tinggalkan saja urusan seperti itu. Yang penting puasanya sukses, insyaallah barokah, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang bijak mengatakan manusia itu ibarat kardus. Ngertos kardus ya? Bahan bakunya sama-sama kertas. Meskipun ada yang kertasnya putih, ada yang tipis, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang coklat, ada yang kandel, tapi itu identik, homogen, sama-sama kardus. Namun demikian ada kardus yang kecil, ada kardus yang besar, ada kardus yang sedang. Isinya pun beda-beda. Nilai dari isinya tidak tergantung pada besarnya kardus. Jadi semakin besar isinya, semakin besar kardusnya, tetapi harga dan nilainya belum tentu besar. Contoh, kardus yang kecil bisa jadi nilainya mahal kalau isinya emas. Belinya di toko Semar, 1 gramnya 24 karat 1.200.000. Niku nek tumbas, nek jual 1.100.000 misalnya nih. Tapi ada juga kardus yang isinya besar tapi harganya malah murah.
kardusnya gede, isinya cuma kipas angin, mereknya Miyako, harganya 300.000. Kadang nggak pakai harga karena dapat dari door prize. Kipas anginnya dibuka, disetel, jebul orang murup, kardusnya dibuang, mergo nesu, ditenang-tenang, diusap-usap. Atau dikasihkan kucing kita, kucing kula niku seneng kardus Bu, nek wonten kardus anyar digonggo turusi, berkuwi dicacah-cacah nganti ora lupa. Itulah nasib kardus yang tidak disukai. Nah, kita manusia Bapak Ibu juga seperti kardus yang nilainya tergantung pada isinya. Maka ada yang nilainya rendah, ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya sedang. Namun demikian ada juga yang tidak tergantung pada isinya, ataupun kalau isinya bernilai tergantung pada tingkat keikhlasannya dan amal perbuatannya. Maka Allah mengatakan innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, wajah, penampilan dan hartamu, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Sama dengan puasa kita ini Bapak Ibu, yang dinilai bukan besar kecilnya anggaran yang dipakai buat puasa, buat buka bersama dan sebagainya. Buat apa ketika buka masakannya nasi goreng masih sama tongseng ditambah tengkleng, tapi puasanya tidak berkualitas. Meskipun angkringan misalnya buka dan sahurnya, tapi kalau puasanya ikhlas, insya Allah luar biasa puasanya. Nah, berbicara masalah amal perbuatan dan tingkat keikhlasan Bapak Ibu, itu sesungguhnya amanah. Jadi kalau kita jadi kardus, isi yang ada di dalamnya itu ibarat amanah dari Allah, yang kalau kita mampu melaksanakannya barokah, tapi kalau tidak khianat. Khianat bisa menyebabkan orang masuk neraka. Apa saja itu? Biasanya Bapak Ibu godaannya 3. Kalau bapak-bapak godaannya harta, tahta, wanita. Panjenengan Bu juga 3, harta, tahta, pria. Pemerintah kita saja Pak juga diuji dengan 3 hal ini, harta, tahta, Pertamina. Sekarang lagi goyang, saya nggak tahu ini kok bisa rugi padahal perusahaan besar. Aku lihat tuh yang nang pom bensin musuh kok bisa rugi nih kalau pun urusan negeri kok nggih. Penting motornya iso mlaku iso mlayu. Nah Bapak Ibu, jamaah dengan harta, jabatan juga begitu. Maka orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang tahu seperti para sahabat Nabi itu tidak ingin bermain-main dengan jabatan, karena amanah. Tidak amanah berarti khianat, khianat menyebabkan masuk neraka. Maka coba kita lihat misalnya sahabat yang utama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, mereka serius dengan jabatannya. Ketika Nabi Muhammad SAW tiada, hampir saja terjadi pertikaian Bapak Ibu, gara-gara belum ada pengganti Rasul itu siapa. Terjadi pemilu di saat Nabi sudah meninggal tetapi belum dikubur. Bagaimana pemilunya? Apa pakai coblosan? Apa pakai bansos? Serangan fajar? Tidak. Tampillah Umar bin Khattab yang gagah perkasa, yang disenangi rakyat. Kalau mungkin di zaman sekarang namanya ABRI, yang pantas menjadi presiden pengganti Nabi ketika itu. Tetapi Umar walaupun dipilih oleh rakyat, tidak serta-merta langsung pamit, saya jadi presiden, terima kasih yang sudah memilih saya, insya Allah Indonesia tidak gelap. Misalnya nih,
Umar bin Khattab tidak demikian. Ada yang lebih senior, yang lebih duluan, yang lebih tua, maka menyerahkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya etika ini. Yang muda tahu diri, tidak mentang-mentang muda terus kemudian bangun saya jadi pemimpin. Tidak, ada yang tua, utamakan yang tua dulu, yang senior dulu, yang lebih pengalaman. Maka Umar menunjuk Abu Bakar As-Siddiq yang lebih senior. Yang sepuh, yang tua juga tidak gaya, mentang-mentang tua lebih baik aku daripada yang muda, juga tidak demikian. Tetapi karena aklamasi, rakyat banyak yang mendukung, maka jadilah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Dan Bapak Ibu, begitu Abu Bakar terpilih, tidak seperti pemimpin pada umumnya, syukuran, belah wedus, belah sapi, padahal suaranya belum selesai dihitung. Kan di tempat kita gitu ya. Suara baru dihitung, belum selesai, sudah syukuran. Sedulurnya dibalik kabeh belah sapi, padahal suara belum selesai. Cuma ngandalke quick count. Itu ngapusi Bapak Ibu ngapunten. Di Amerika saja yang penduduknya sedikit butuh waktu 2 bulan baru menentukan siapa yang terpilih. Tempat kita 2 hari ini sudah menyatakan menang, kemudian syukuran, padahal belum selesai. Di quick count Bapak Ibu, suaranya sudah disetting. Nanti kalau beda, yang menyesuaikan realnya harus mengikuti quick count. Namun dibilang kita butuh ganti nih. Maka Abu Bakar setelah terpilih, kalimat utama yang diucapkan ketika menjadi pemimpin, jangan kaget Bapak Ibu, pidato pertama yang disampaikan Abu Bakar setelah terpilih jadi presiden, beliau mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya akan kembali. Coba Bapak Ibu, mana ada pemimpin dunia, gak usah dunia, di negeri kita ini, apakah pernah mengucapkan kalimat ini? Sepertinya tidak. Presiden kita kemarin terpilih apa mengucap innalillahi? Kayaknya tidak. Gak usah presiden lah, ketua RW ketika terpilih mengucapkan boten. Nengen kula boten duka mriki. Terpilih Pak RT mengucapkan boten. Kula boten mboten mriki boten kertas. Tapi kayaknya nggak ada ini. Abu Bakar mencontohkan kalau jabatan adalah amanah, kalau khianat adalah neraka. Jadi dalam pandangan Abu Bakar ketika terpilih di depannya terbentang neraka yang luas, maka beliau hati-hati ketika memimpin. Dan setelah sudah kepemimpinan Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang juga visi dan misinya sama Bapak Ibu, tidak berbeda. Ketika Umar terpilih, apa katanya di dalam sambutannya? Umar mengatakan, terima kasih umatku, rakyatku yang sudah memilih aku. Maka sejak sekarang awasilah aku. Kalau engkau melihat aku tidak berlaku lurus, luruskan pakai pedang. Coba Bapak Ibu, ada nggak pemimpin seperti ini? Ada nggak presiden seperti ini? Ketika sambutan mengatakan, kalau rakyatku, engkau melihat aku tidak berlaku lurus, luruskan dengan pedang. Berarti kan jauh dipateni tadi itu. Kayaknya nggak ada di tempat kita. Malah rakyat yang dibunuh, yang disengsarakan, dikriminalkan. Cobi Bapak Ibu, nek kepilih jadi RT, bilang sama warganya, luruskan aku pakai pedang. Wah ini boten. Orang-orang ini dibayar oleh orang kok. Sopo sing gelem. Monggo. Nah itu gambaran bagaimana jabatan adalah amanah seperti isi yang ada di dalam kardus. Yang kedua, harta Bapak Ibu, meskipun tidak setajam pedang, tapi harta itu hisabnya 2 kali. Dari mana harta itu diperoleh dan dikemanakan harta itu. Maka jangan bermain-main dengan harta, karena harta itu amanah. Amanah itu titipan Bapak Ibu.
Kalau mau belajar ikhlas, belajarlah dari tukang parkir. Betapa ikhlasnya beliau. Mobilnya banyak, motornya banyak, tapi tidak merasa memiliki karena bukan motornya, bukan mobilnya, hanya titipan. Tolong ya mas, saya parkir, Pak. Nanti pulangnya pas diambil harus foto. Coba nak spionet pedel sing nitip nesu mboten. Nesu pintu mobilnya lacak nesu mboten sing titip. Nesu orang situ entok 5.000 malah didenda 1 tahun malah 500.000 karena tidak amanah. Maka ketika orang mengambil mobil-mobilnya, orang mengambil motor-motor yang dititipkan pada tukang parkir ikhlas mboten? Ya ikhlas, masuk mas tak ambil motornya, ojo, marah mau mangke. Ikhlas monggo diambil silakan, monggo mobil diambil silakan, wong diupahi 1.000 nganti 5.000. Sama dengan kita, harta yang ada pada diri kita itu titipan Allah. Saatnya Allah mengambil harus ikhlas, rasa mencap-mencap, nanti ada pahalanya. Nah Bapak Ibu, sebentar lagi kita tanggung nih. Titipan itu juga akan memberikan pahala kepada kita ketika amanah. Tapi kalau tidak amanah malah dosa. Maka pahala dan dosanya tidak melihat pada besar kecilnya titipan, melihat pada tingkat keikhlasannya dan amal perbuatannya. Maka Bapak Ibu hati-hati nanti hisabnya 2. Sehingga kalau mikir ini Bapak Ibu mendingan hartanya sedikit daripada banyak, karena titipannya lebih ringan daripada yang berat. Seperti kita bepergian ke Jakarta, ke Surabaya, ke luar negeri, kalau bawaannya banyak, prosesnya lama Bapak Ibu. Di boarding passnya lama, di timbangan barangnya juga lama. Apalagi ke luar negeri, ke Swedia misalnya, itu casnya kalau melebihi 40 kg, 1 kilo ini kok bayarnya 1 juta Pak, 1 juta nih kok. Jadi kalau bawa tas koper banyak 8 misalnya, wah itu prosesnya lama, itu administrasinya, nimbangnya, bayari portir barang nih kok, suwe. Coba bandingkan dengan orang yang bepergian rasa sanggup, orang bawa tas paling banter ya kresap, cepat, cuma dilihat oke, masuk beledang penak. Asing bawa tas koper 10 suwe banget. Kaya sapa niku sing dolan nang Turki keluargane dijak kabeh niku, pesawatnya disewa kabeh. Lama. Sama dengan harta kita yang kita miliki sebagai titipan dari Allah, kalau banyak nanti hisabnya lama. Menunggu di pengadilan Qadhi Rabbul Jali di padang mahsyar yang luas lama Bapak Ibu. Jarak antara hisabnya orang miskin dan orang kaya itu jaraknya 500 tahun. Yang dihisab dulu orang miskin dulu, sing orang nggawa apa-apa, orang duwe apa-apa, jadi lancar langsung bledeng mlebu surga, bledeng mlebu surga. Orang-orang miskin sudah ada di surga, di sana berkumpul dengan keluarganya, bercanda, bergurau, guyon, kelonan. Orang yang kaya masih dihisab. Jadi orang yang kaya nunggu, kalau delok orang miskin, pena ya wis mlebu surga ya. Kene sesuai ngenteni, mergo hisabe banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, semuanya tingkat, mobilnya banyak. Jadi hisabnya lama. Yang miskin cepat mlebu surga. Yang miskin sudah di surga, yang kaya masih dihisab. Pun milih budi sugih napa melarat. Ora wani milih niki. Pun dipikirnya nggih ngantos dalu karo ngenteni berbuka kaitan terus ajeng milih melarat apa sugih. Demikian dulu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke kardus tadi, isi yang di dalamnya adalah amanah. Mari kita tunaikan segala amanah kita, termasuk amanah menunaikan ibadah Ramadan, bulan puasa yang isinya dengan berbagai amal kegiatan, amal ibadah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan sukses, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam